Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Fadlia, mahasiswa dari jurusan Agroteknologi Universitas Bangka Belitung. Di video kali ini, saya akan mereaction sebuah jurnal mengenai analisis kesesuaian lahan. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya sudah menampilkan jurnal yang akan saya reaction. Jurnal ini berjudul Lahan Bekas Tambang Timah di Pulau Bangka dan Belitung, Indonesia, dan kesesuaiannya untuk komoditas pertanian, yang ditulis oleh Sukarman dan Rahmat Abdul Ghani pada tahun 2017. Nah, pada pendahuluan di jurnal ini telah sedikit dijelaskannya mengenai dampak dan permasalahan dari lahan bekas tambang. Salah satunya bisa kita lihat di sini, permasalahan di lahan bekas tambang di Pulau Bangka dan di Belitung adalah banyaknya limbah tailing dari processing biji tambang timah yang menutupi landscape baik di dalam maupun di luar lokasi penambangan. Menurut Dairah et al. 2010, limbah tailing ini mempunyai daya dukung yang sangat rendah untuk kehidupan flora dan fauna. Dampak dari penambangan timah di Pulau Bangka yaitu dapat menurunkan kualitas sifat tanah, yaitu tekstur tanah berubah dari 70% menjadi 97% fraksi pasir. Konsentrasi fosfat, kalsium, magnesium, kalium, dan natrium di lahan yang tidak terganggu lebih tinggi daripada di daerah yang terganggu. Di sisi lain, juga lahan terdegradasi di Pulau Bangka dan Belitung ini akibat kegiatan penambangan timah semakin bertambah. Alih fungsi lahan tidak terhindarkan, termasuk hilangnya kebun lada Muntok White Pepper. Lada ini merupakan jenis lada yang diakui sebagai lada terbaik di dunia. Wow. Jadi, akibat penambangan timah, lahan lada terbaik di Muntok hilang. Nah, dalam upaya reklamasi lahan bekas tambang, sifat-sifat tanah dan karakteristik biofisik lahan bekas tambang sangat perlu diketahui. Hal ini berkaitan dengan perencanaan teknis reklamasi, pemanfaatan bahan amelioran, kemungkinan permasalahan yang dihadapi yang dikaitkan dengan rencana revegetasi agar hasil reklamasi sesuai dengan yang diharapkan dan dapat dimanfaatkan untuk budidaya pertanian. Nah, tujuan dari jurnal ini sendiri untuk mendapatkan karakteristik tanah dan biofisik lahan di areal bekas tambang timah di Pulau Bangka dan Belitung, baik secara spasial maupun secara tabular sebagai dasar penilaian kesesuaian lahannya untuk tanaman pertanian. Lalu, metode pelaksanaan pada kegiatan penelitian di lahan bekas tambang di Pulau Bangka Belitung ini menggunakan metode survei dan pemetaan lahan. Penelitian ini dilakukan selama 2 minggu. Nah, untuk persiapannya, kegiatan utama dalam persiapan penelitian ini adalah interpretasi sebaran bekas tambang dari citra satelit, yang lainnya mencangkup studi pustaka, pengumpulan, dan verifikasi data tanah, penggunaan lahan, iklim, informasi geologi, bantuan induk tanah, dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan. Selanjutnya, kegiatan lapangannya itu yang pertama ditujukan untuk memverifikasi hasil delineasi bekas lahan tambang dari citra satelit. Lalu yang kedua, pengamatan karakteristik biofisik lahan pada bekas lahan tambang. Yang ketiga, pengambilan contoh tanah. Dan yang terakhir, pengumpulan data dukung atau sekunder. Kita langsung lanjut ke hasil dan pembahasannya. Pada karakteristik biofisik, penambangan timah di Pulau Bangka dan di Belitung menggunakan metode penambangan terbuka. Kerusakan biofisik lahan terlihat sangat jelas setelah proses penambangan, yaitu terjadinya distorsi sumber daya lahan dengan berbagai komponen yang ada di dalam dan di atasnya, seperti struktur tanah dan sistem tata air dan segala jenis biota serta tumbuhan yang juga berfungsi memberikan jasa lingkungan seperti menyediakan produk hutan, stabilitas tanah, siklus hidrologi, pengikatan karbon, dan sebagainya. Kerusakan tidak hanya terjadi pada tempat penggalian tambang, tetapi wilayah hilir juga menerima dampak akibat erosi lor dan sedimentasi akibat tambang. Lalu, kegiatan pertambangan terbuka ini telah menyebabkan terjadinya
terjadinya degradasi lahan, yaitu berupa kerusakan bentang lahan, perubahan sifat fisik tanah, tercampurnya lapisan olah tanah dan tanah bawah, rendahnya kandungan bahan organik tanah, dan tersingkapnya lapisan tanah beracun. Nah, di sini terdapat gambar lahan pertanian sebelum ditambang dan lahan yang sudah ditambang. Kita perbesar ya. Nah, terlihat jelas perbedaannya sebelum dan sesudah penambangan. Nah, lanjut untuk bentuk wilayah atau topografinya. Nah, di sini ditampilkan tabel hasil bentuk wilayah lahan bekas tambang di Pulau Bangka dan Belitung. Nah, terlihat pada data yang ditampilkan di tabel 1 ini, untuk di Pulau Bangka itu bentuknya yang paling banyak itu berbentuk datar ya. Dan yang di Pulau Belitung yang paling banyak itu berbentuk berombak. Karakteristik tanahnya, di jurnal ini telah ditampilkan tabel 2 yang berisi hasil dari penelitiannya. Pada tabel 2 menunjukkan bahwa lahan bekas tambang, total luas lahan bekas tambang di Pulau Bangka dan Belitung adalah 124.838 hektar, termasuk di dalamnya kolong seluas 12.147 hektar. Dan yang terakhir, kita langsung ke kesimpulan dari jurnal ini atau penelitian pada jurnal ini. Lahan bekas tambang di Pulau Bangka dan Belitung merupakan lahan hasil ubahan manusia atau antropogenik. Berdasarkan klasifikasi tanah nasional 2016, tanah ini tergolong aluvial gleyik, aluvial sulfurik, regosol gleyik, regosol gleyik, regosol arenik, regosol kuarsik, dan regosol distrik. Tergolong anthroportic endoaquens, anthroportic sulfoquens, anthroportic psamaquens, anthroportic quartzgipsumens, dan anthroportic udordens. Nah, sebagian besar lahan bekas tambang timah di Pulau Bangka dan Belitung merupakan lahan yang sudah mengalami kerusakan biofisik dan degradasi sangat berat, baik sifat morfologi, fisik, dan kimia. Sifat fisik terutama struktur tanah hancur atau lepas atau masif, konsistensi teguh sampai sangat teguh, tekstur kasar hampir semua kandungan dan cadangan hara tanaman tergolong sangat rendah, tidak sesuai saat ini, yaitu seluas 64.255 hektar atau 51%, sesuai marginal seluas 37.294 hektar atau 30%, dan tidak sesuai seluas 11.144 hektar atau 9%, serta berupa kolong seluas 124.838 hektar atau 10%. Untuk memperbaiki lahan-lahan yang telah rusak tersebut diperlukan perbaikan sifat fisik dan kimianya. Penggunaan bahan organik kelihatannya merupakan perlakuan kunci yang diperlukan untuk perbaikan sifat fisik dan kimia tanah. Sekian video reaction jurnal mengenai analisis kesesuaian lahan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.